Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah nang malam Kak Dinto kita semua dengan Allah Ta'ala dikumpulkan di dalam majelis yang insya Allah penuh barakah. Pertemuan rutin Iksandi, Socah dan sekitarnya. Moga-moga pada istiqomah dan kompak sehingga tali silaturahmi Kak Dinto bisa terus terjalin dan berjalan, sehingga juga bisa menguatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, juga ukhuwah antar sesama alumni Pondok Pesantren Darul Hikmah serta masyarakat sebadan sekitar Kak Dinto. Salawat serta salam tore bebanyak baca akidah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadima Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kak Dinto mengajarkan kepada kita agama Islam. Agama Islam seartinya agama seselamat. Selamat dalam arti yang luas. Kak Dinto agama yang membawa kedamaian, ketentraman kepada penganutnya. Dalam arti yang lebih sempit, agama Islam Kak Dinto agama seselamat dan akhirat. Sekadima besok manusia ketika dihadapkan kepada Allah Ta'ala akan meridhoi orang-orang yang beragama Islam. Karena Allah Ta'ala sendiri berfirman dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sangkun agama saya dari Allah Ta'ala beneterima di sisi Allah Kak Dinto Islam. Nah, Kak Dinto kita harus asal langkau dah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ampun membawa agama Islam dan mengajarkannya kepada kita dengan penuh seksama dan telaten, sehingga meskipun dihalangi kalaban Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu selain, tetap Kanjeng Nabi konsisten dan istiqomah sampai terusir dari Mekah ke Madinah. Kanjeng Nabi tetap istiqomah untuk mengajarkan Islam, karena memang tugas Kanjeng Nabi mengajarkan agama Kak Dinto. Dan Kanjeng Nabi termasuk Nabi sepaling sukses, makanya termasuk nang dalam kategori ulul azmi. Malan dari Kak Dinto, kita sebagai umatnya cara nasa kelangkong kalaban maca solawat. Cerek-cerek dia Kanjeng Nabi pebanyak maca solawat setiap hari neka. Ki minimal mana bisa 100, mana bisa boleh 500, mana bisa boleh 1000 dan lain sebagainya. Napa boleh manfaat solawat. Kak Dinto kembali kepada kita sendiri. Kalaban barokah solawat, kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat dengan akhirat. Nang dunya kita Kak Dinto mendapatkan doa rahmat dari Allah Ta'ala dan dari para malaikat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Ini perintah Allah Ta'ala. Kanjeng Nabi juga nadabu man shalla alaihi marratan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Pasir orang maca salawat dak engkau japon Kanjeng Nabi, maka Allah Ta'ala akan maca salawat dak orang Kak Dinto sepuluh. Sekoca Allah Ta'ala maca salawat benih Allah Ta'ala maca Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat Allah Ta'ala neka bareng kerahmatan. Para hadirin sahabat kalau yakin perlu kawan ingin bahwasanya agama Islam Kak Dinto agama saya gampang, agama saya mudah. Nah boleh umat Kanjeng Nabi Muhammad neka melot panggampangah. Amal perbuatan baik iblis 10 minimal. Mungpunten bisa berlipat ganda sampai atau 1 sampai abun-ebun. Terbaliknya mana bi ngelakoni kemaksiatan. Neka iblis catat situ. Saking modena. Melan dari Kak Dinto cek rogina.
orang-orang sedati umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata ki masuk neraka. Rogi yoko. Olehna kemudahan saya paringakin sareng Allah taala da umat Islam saya berada di bawah naungan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi umat sebelum mah kadin to banyak syariat kento ber. Napa boleh Bani Israel di bawah naungan Nabi Musa. Kadin to ber termasuk cara nato betul orang Bani Israel yang bunuh diri. Patang pateh. Al-Quran bada kadin to faktulu anfusakum wa khairul lakum. Ini untuk kaum Nabi Musa. Bunuhlah dirimu sendiri itu lebih bagus bagimu. Cara nato betul kaum Nabi Musa nih kan. Coba mengkaum Kanjeng Nabi, cukup istighfar. Istighfar. Situng bekto malaikat Jibril to manatungeng tentang kisah kepahlawanan Sam'un. Sam'un negang wakila termasuk nabi. Kalaupun Bani utusan. Kadin to aperang selama 1000 bulan. Aperang bireng kafir. Jadi ketika ceritanya digulirkan, umat Kanjeng Nabi kan itu susah dia mencaran terus bisa oleh fadilah kadi Sam'un. Mana bicara pun rengkin to Samson. Apa Sam'un aslina. Nah neka langsung parengen wahyu Gusti Kanjeng Nabi kadin to kalaban Lailatul Qadar. Orang mong bisa nyapok Lailatul Qadar pada bi ibadah 1000 bulan. Coba. Sam'un ketua perang 1000 bulan. Umat Kanjeng Nabi keng semalam. Tineliti Lailatul Qadar maksudnya ada entek nang masjid. Itikaf dan neka pun bisa nandingi dak kencerah Sam'un saya perang 1000 bulan dan neka. Coba neka umat Kanjeng Nabi Muhammad. Mangkana rogi manabi ko lebih sampean dadi umat Kanjeng Nabi ki masuk neraka neka rogi. Tapi ternyata banyak orang serogi neka. Serogi kati cerita kuda neka banyak. Allah Ta'ala ada dalam Al-Quran. Wal asri innal insana lafi khusrin neka. Demi masa saungkana manusia neka berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman wa amilus sholihat ngelakonin barang-barang soleh wa tawasau bil haq pada saling berwasiat mengingatkan bil haqqi kalaban kebenaran wa tawasau bis sabr saling mengingatkan dengan mengerjakan kesabaran untuk melakukan sabar. Jadi dalam konsep kadinto orang mengterolok rogia neka harus pertama amanu iman. Nah, iman neka demang eko cake dabuah kini demang. Tapi berat mengekal aku. Masalah orang mungkin selalu nyebut syahadat saya selalu bisa. Nama boleh lah kalau orang Islam. Orang selalu Islam kadang ngoneng maca syahadat. Terutama artis saya bintangin yang film magelo Islam, tokoh saya bintangin Islam maca syahadat. Dan tapi persoalannya ketika bicara iman percaya, iman harus diwujudkan dengan tindakan. Itikat bi ateh, eda buaki bi colok, kelaku kalaban amal, neka iman. Jadi umpaman kalau sampean ngaku Islam, iman da Allah Taala, kau tuh percaya. Tidak pernah apa saya eda buaki Gusti Allah. Percaya dah senapan apa saya sampaikan Kanjeng Nabi ternyata termasuk wajib sholat. Wajib sholat kau tuh kelaku lemang betul. Wajib puasa kau tuh kelaku bulan Ramadan. Terus zakat, mau keduan dunia lebih, mau keduan zakat fitrah wajib. Haji lamun mampu. Tapi ketika manusia kadin tok kuasai hawa nafsu dan kemudian mengedepankan kesenangan, sulit melaksanakan. Pakai cekak syahadat nih kak. Bajang lo bajang, asal lo apa asal. Ki zakat insyaallah cekak zakat pola zakat fitrah. Tapi kadang obang sampai lebih umpamanya harta dagang
sampai melebihi 92 gram emas kan wajib zakat. Tapi di embe mau lebih dari 40 kan wajib zakat. Banyak selopan neka. Haji dan neka juga. Andi obang umpamana bisa daftar haji walaupun mungkin antrinya jauh. Neka gaduhan obang umpamana 250 juta kan bisa haji plus. Pakai pentingan meleh Pajero, ci pentingan meleh Avanza, Xenia, Pajero, nah boleh Innova dan sebagainya. Apa maka ada nikah? Nikah berarti iman kurang tepat dan nikah. Jadi amanu, amilus solihat. Nah nikah masuk ada segala amilus solihat nikah ngelakonin kebagusan. Nikah ihsan. Mong amanu gelak kewajiban wajib pada amilus solihat ngelakonin kebagusan bener sewajib-wajib tok termasuk sesunat-sunat hadiah sedekah ke orang menjalin tali silaturahmi. Nah ini kan orang selok rogi nih kah segelem untuk aja ke kebagusan. Wa tawasau bil haqqi saling megengak kebenaran. Wa tawasau bis sabri. Nah, saling megengak kesabaran. Ana apa mek bada tawasau bil haqqi mek kudu haqqi kebenaran bi kesabaran. Oding manusia katineka. Kadang manusia neka kudu alako kebenaran tapi kudu sabar kadang. Misalnya apa jeng asolat. Sehari 2 hari ki seneng. Mas andeki le dapat 10 hari kadang le lesop. Kurang sabar berarti. Polen sabar kan berarti lo. Bersabrun anit ta'at, sabar ngelakoni ta'at. Bersabrun anil maksiat, sabar untuk menghindari maksiat. Bersabrun anil musibah, sabar dari musibah. Mereka sabar. Kau tu seneng ngak makai ngak orang untuk saling sabar. Ki sebelum makai ngak orang abang tibi kalau sabar. Nah neka caranya malah lok rogi. Makanya manusia kadin tok, mana ingin bahagia oding. Agar kau tu semak ke pangeran menurut kula dan menurut pengalaman kula. Misalnya ada nikah, sampean pamanang, nikah mau ngetelusuri, mungkin lagi pikir kalaban lembu, mungkin sampean bakal menemukan kebenarannya. Sampean umpamana gaduhan dunya banyak, gaduhan obeng banyak. Mung sampean semangkin lo gaduhan obeng, mungkin sampean terobeng banyak, terotunya banyak. Nang pikiran kok ngendi pese seria miliar. Kok malaria, male mobil, male rumah, malaria. Pon mangken, mong lekaduan ngongku. Barang mong kilo kandi kadi cek seneng ah. Barang mong kilo kandi kadi sangat menyenangkan. Tapi masalah lekaduan ngongku lebih biasa nih kan. Mau percaya tanya ada orang soki kisah. Dan kadang orang soki ini kebusen bitunya. Oh, aneh orang soki meki apal-pal, neng boleh mempertahankan prestisnya. Abah mulai kadung soki, pak Eko cak mesken, neng ketodus. Tapi orang abah lah kalau mesken, makin Eko cak soki tetap Eko cak mesken ki biasa. Ki bah ada orang mesken, abang lah kalau mesken, londe Eko cak mesken. Bah ada para juga ya abasanan, ajalah neting lesong, tang tau tang. Neka orang suka tuh kena sering neka. Tapi mong sampean soki ongku tunya ini kepusan. Dan neka, malu percaya lah tanya aki ada orang selakar ongku soki, mana soki nangkung. Mungkin ini pasti 10 miliar neka ki nangkung soki. Tapi mong orang hitungan dia pasti sampai triliunan. Pusan. Din budina mencari petualangan. Apa? Manusia neka yang nas pon. Lo bisa mengenyang tabung manusia kecuali tanah. Tapi masalahnya ketika soki ongku sambian hidupnya pakun lo aba-oba itu pasti akan membosankan. Dan neka, kalau percaya sambian kacaki secara skala kecil. Gaduan sepeda motor. Nambah kilo gaduan sepeda motor, cek terona sepeda motor. Begitu gaduan, kilo biasa. Nah, neka sudah jengki kata neka. Neka kelemahannya manusia. Mungkin manusia neka kotu ada kebutuhan itu kebutuhan fisik, ada kebutuhan spiritual. Nah, kebutuhan spiritual neka badan semak ke pengira. Sobung cung nekaan kebahagiaan neka. Makanya ketika orang neka
betul-betul sama ada Allah Ta'ala. Dunia ini tidak berharga. Mungkin sampean kilo percaya soalnya lo teman ngalamin, tapi sampean lo teman mereng dari orang yang teman ngalamin. Tapi waliullah kadang salami orang sana apa-apain buang wes. Karena baginya itu tidak sama sekali tidak berharga. Hanya kedekatan dengan Allah nih berharga. Dan itu kebenarannya seperti itu. Mangkan banyak orang ngampo jodoh bisa. Abodo lambok dimen bederali lur almarhum. Gila kati kisah. Lo lebur ke dunia. Kelampi gila biasa. Kadang lo kelampian. Pokoknya seolah hatinya berdenang Gusti Allah Ta'ala. Ini orang sepaling bahagia. Makanya Al-Quran yang dalam Al-Quran Allah Ta'ala dabu ala bidzikrillah tatmainul qulub. Kalau berzikir dari Allah Ta'ala tentrem ateh. Nah makanya beda dabu yang dalam kalangan orang ahli tasawuf. Dan orang mungkin ahli fikih. Neka kilo kena ilmu nah. Orang mungkin ahli fikih bisa maca kitab oning hukum fikih. Neka geng ilmu dohir. Ilmu caranya nyembuh ke pangeran sebenar katineka. Tapi ilmu tasawuf, ilmu batin, setero bisa semak ke pangeran, depak ke pangeran, kenal ke pangeran. Neka kudu iajarin sareng orang ahli fikih. Selama lo dan neka mungkin fikihnya bisa yang kui untuk memolah-molah hukum malai asal haram jadi halal. Soalnya tidak ada ketakutan, tidak ada merasa kedekatan kepada Allah sehingga maksud dari fikih itu sendiri terlupakan, sibuk dengan hukum fikihnya itu. Dan banyak nih kejadian seperti kan itu. Lal mahalal barang seharam. Nah, setelah barang lakal haram dengan pacaran terus halal yang nyaraki alasan. Nah, itu orang ahli fikih yang tidak memiliki dasar tasawuf. Terbalikan. Orang-orang ahli tasawuf sahabat terus sama ke pangeran mau ngelok ngangkui fikih. Ini pasti sesat. Karena jalan menuju Allah ini ada banyak ujian, ada banyak kerikil-kerikil tajam, ada banyak rintangan. Sehingga orang-orang yang ingin menuju hadirat Allah, ingin dekat dengan Allah Ta'ala harus melalui rintangan itu. Dan itu tidak akan bisa terlaksana tanpa pemahaman fikih. Jadi menggoda orang ahli tasawuf ngaku dia pak ke pangeran aning lo abajeng sesat neka setan neka. Soalnya banyak aliran kejawen makin mengajarkan Allah Ta'ala dia benar Quran aqimi sholat lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Engkau rela ngatok ke pangeran. Jadi engkau lalu ati abajeng cukup sholat daim. Lah aliran kadine kene sesat. Ana apa pola nah? Kanjeng Nabi iki sholat. Masa muljan ni Kanjeng Nabi? Pak bisa lalu ati apa jeng? Coba. Mong nemu aliran kati neka, tengah-teh. Neka setan menjebak. Setan lakar menjebak orang-orang setero. Sama ke pangeran, kalaban menyesatkan jalannya. Malah lo ada pak ke pangeran. Malah ambuhan neka. Pak nyempe, ngakona nyempe ke Allah Ta'ala maksudnya. Tapi caranya keliru. Dan neka akhirnya lo udah pak ke pangeran patut disesat. Nah kan kau tuh waspada. Nah katina apa waspada? Nah untuk orang-orang setero menjalani menjalani hidup bertasawuf dua kau tuh dikuasai semua fikihnya dan tasawufnya. Mon fikihnya bisa ajar da ulama fikih banyak neka kiai-kiai se'alim fikih kadi Gus Baha kadi engki bu banyak mana bineka insyaallah setiap kiai-kiai pesantren mereka ngajaraki fikih. Tapi ketika sampean ajar tasawuf nika sampean kudu mele guru seongku keduan sanad dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika kocak mursyid tarekat. Kudu nika malelo sesat sampean. Soalnya mursyid tarekat agak di kitab saya mangkene.
Kitab nika turun temurun esena. Termasuk nang dalam menerangkan tentang latifah. Lah nika EGB kalaban mursyid tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Dan nika nang dalam diajarkan tentang tata cara katina apa dzikir sebener. Katina apa tata cara muraqabah di Allah taala sebener. Katina apa sampean tata cara ngatur ate sebener. Kudu bade senunjukake. Olana bade lakar jabun. Wakila maqalat Sayyidina Ali man lam yakun lahu syai'un yurshiduhu fasyaitanu syaihuhu. Pasera orang lo keduan asyih mursyid maksudnya senuduaki lenjalenna menuju Allah Ta'ala, maka setan bakal dadi guruna. Makanya ketika katineka panjenengan saja yang ingin mendapatkan kedamaian dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, toreh aguru kepada syekh mursyid tarekat. Banyak kain toh aliran tarekat neka dadi ning Bengkalan sebanyak Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Bade Qadiriyah tok, bade Naqsabandiyah tok, bade Syadiliyah, bade Tijaniyah, bade Alawiyah, banyak tarekat neka. Dan neka mele kimah sesampean cocok. Pas lakone dikir kalaban muraqabana. Malelo hayal. Soalnya banyak kalau keduan kancan yang Facebook ngakoh mimpi ada tengen Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Pah yang kat moret nang mimpi. Pah iya ceri dikir masan mare abit ada tengen dia ceri din budin apa ngocak nang mimpi. Lacong hede setil teti wali. Hede lelote apa jeng. Nah ini kesetan mereka. Dia adang ngacari dikir. Dia adang ngacari arubah kiai. Ngakoh Sunan Gunung Jati. Tapi din budin. Pah ngocap. Lacong. Hede lote apa jeng. Hede jitleteti wali. Hede lah ahli swarga. Coba. Nih kemung benih orang yang ahli fikih. Percaya aja nih kang. Boleh datang nang mimpi berkali-kali. Tapi ketika orang ini ahli fikih, ada yang nyuruh coba. Nah, itulah bahayanya mana bisa sampean lo kedan guru nang masalah tarekat. Jadi untuk iksandi nang iksandi nang pondok Darul Hikmah nika lebih ada tarekat. Qadiriyah wa Naqsabandiyah kini ke buku nah. Dan nika. Lebih ada mursyid dah. Kita termasuk kuliah nika alhamdulillah beat mursyid. Oke. Ala nika beat mursyid juga, Bahrul juga. Beat mursyid, telok mursyid sebenarnya pondok Darul Hikmah nika. Jadi mana bibada ajaran tarekat ketinang buku nika. Nika sahih. Beda sanad dah. Bigulai toles malah dari sere sampai ada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mana bi toro sebenarnya kitab nih wirid. Ini kalau cukup untuk bisa mengantarkan sampian bisa dapat hadirat Allah Subhanahu wa taala. Polanan apa? Polanan sahabat di tarekat nih kebene kula. Kula nih kageng salah satu dari murid yang kemudian diberi hak untuk mengajarkan. Siapa di tarekat nih? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sareng Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Dan neka keduanya waliullah sedaja. Oning lencelen nah. Tembang sampean aku udah orang seloning lencelen nah. Wali kilo tentu wali. Napa saya kolek belum tentu kebenaran. Kadang geng setan saat berubah. Kan lebih baik ngaji dak moret atau beda guru selakar jelas. Akade dia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lo jelas kewaliannya, lo jelas kefadilahannya di hadapan Allah. Bener yang jelas sakte lagi. Mengaku sakte maka iblis sakte. Aku ndo ma'rifat, iblis paling ma'rifat ya Allah taala. Soal iblis nih pernah menjadi panglimanya Allah Subhanahu wa taala dalam menumpas Abul Jan. Dan neka. Padahal iblis itu karena minal jinni juga. Karena istilah jin neka dalam Al-Qur'an luas. Jin neka benar situng jenis makhluk bukan. Tapi kelompok makhluk yang banyak. Padahal kalau bisa sampai menghadapi binatang, hewan. Masa hewannya kesampai tahu?
Kan punten. Hewan beda tekos, beda sapi, beda mbek, beda macan, beda manuk, beda hewan situ aja. Pada al-jin ini kan dalam Al-Quran banyak yang makhluk khusus ras ini kenten. Tapi banyak makhluk-makhluk yang tidak kelihatan oleh kita. Maka dinamakan jin. Jannah itu maknanya tertutup, tersembunyi, makhluk yang tersembunyi. Iblis itu innahu kana minal jinni di Al-Quran. Iblis itu awalnya adalah bagian dari makhluk jin. Tapi karena soleh, tiap atengka sujud bi Allah Ta'ala diangkat menjadi malaikat. Akhirnya menjadi pimpinan malaikat. Sangat-sangat khusyuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi paling terdekat dengan Allah. Tapi karena iblis tidak patuh, sombong, tidak sujud kepada Nabi Adam ketika diperintah Allah, maka iblis dilaknat. Nih, angkan orang neka masan tambah hosok tengah teh. Takut tambah hosok sampean pahang rasa paling bener. Orang lain salah. Pahlok taat ke pangeran, pahlok apa aja. Kita pun cerita gula-gula neka. Orang-orang aliran kejawen, sekadang nganggep abang leda pak ke pangeran, pangrasa lo wajib sholat. Neka pada iblis, lebihan iblis, mengiblis di semak ke pangeran negara. Malah menurut cerita orang-orang jineka cuma penafsiran saja. Iblis neka kan lo sujud dan Nabi Adam pola tauhid iblis neka paling kuat. Engkau kayak sujud ke pangeran tok lo sujud ke lain. Ya pun iblis. Dan neka, engkau kayak sujud ke pangeran tok lo sujud ke lain. Tapi pola melanggar perintah Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala ampun merintah kalau nyata di iblis untuk sujud. Satu aja malaikat juga na sujud dan Nabi Adam. Akhirnya iblis dikutuk bi Allah Ta'ala. Makanya setinggi apapun ma'rifatmu, jangan tinggalkan syariatmu. Karena ketika kau meninggalkan syariatmu, maka tidak bergunalah ma'rifatmu itu. Lo aku na ma'rifatnya kamu syariat wa ikalaku. Jadi mau sampean nerima ajaran atau benar apa pak nyoro sampean lo apa aja atau lo terbaik sampean lo fokus lo hati tulih ambu dari kelakuan sekati nekah pola neka jebakan salakar untuk merosak dia orang setelah khoswah. Semakin sebanyak kejadian nekah orang-orang Wahabi. Orang-orang Wahabi nekah menganggap orang tasawuf itu sesat. Orang ahli tasawuf, orang satu rekodnya sesat ya orang Wahabi. Dan neka, menurutku lah justru orang Wahabi neka terlalu nengke ilmonah sehingga membid'ahkan dan menyalahkan ajaran-ajaran para ulama terdahulu ini. Orang Wahabi neka kenal Quran yang lapat tahu. Tidak memahami makna, tidak memahami asbabul wurud, tidak memahami asbabun nuzul, tidak memahami ilmu tafsir, tidak memahami ilmu hadis. Menafsirkan dengan dirinya sendiri. Akibatnya apa? Quran neka akhirnya tafsir lagi bi abang tibi dengan tanpa ilmu, akibatnya kesimpulannya salah. Mangkan kita semua neka mana bimontut ilmu. Nyare guru selakar keduan sana ada Kanjeng Nabi, sekiranya keterangannya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, lo ke ngarang tibi. Tapi ongku dipadukan dengan pengetahuan-pengetahuan yang mengkristal dari zamannya Rasulullah SAW sampai saat ini. Maka kita semuanya kan mau ngabajang ngiring madhab. Ngiring madhab Syafi'i, madhab Hanafi, Maliki, Hambali. Kenapa mereka kudu ngiring imam madhab? Pola imam madhab mereka merupakan bagian dari tabi'in dan tabi'in dan seterusnya, termasuk ulama salaf. Paling kenal ke Al-Quran, kalau langsung dari Al-Quran dari para sahabat. Jadi memahami betul kepada apa maksud dari ayat tersebut yang kemudian diwujudkan dalam bentuk hukum yang sudah matang, diajarkan kepada pengikutnya. Nah, masa Pak zaman semangken, Pak Imam Madhab kabineka yang ke lo valid, Pak Kutu langsung mentudah Quran di hadis jaipon. Nah, itu kesalahannya. Kalau Quran dan hadis kemudian ditafsirkan sendiri bi orang semangken lo nyapo Kanjeng Nabi, lo nyapo sahabat, lo nyapo tabiin, maka makna Al-Quran ini gampang dibolak-balik, disesuaikan dengan keinginan mereka.
Dan itu yang terjadi saat ini. Makanya kita sebagai umat Islam neka harus hati-hati. Toreng ngereng napa saya sampai yakin guru-guru kita sebelumnya, ngereng menapa saya sampai yakin sareng kiai-kiai saya alim, saya pun terbukti kewiraannya, terbukti kealimannya, bahkan terbukti kewaliannya. Karena beliau-beliau itu adalah orang-orang yang sudah sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dan dijaga juga dengan Allah taala dengan melalui ilmunya. Jadi kalau lebih sampai mana terlalu bagus ya, toreh amal lagi doa kalaban bener, zikir kalaban bener, wirid kalaban bener, tapi cak kelopai sanat teko tu badah. Sehingga kalau lebih sampean neka nerema zikir, nerema wirid, nerema doa bukan hanya berdasarkan hawa nafsu dan berdasarkan karang manusia, tapi betul-betul kadin tok berdesanat yang diijazahkan dari Gusti Kanjeng Nabi sampai ke baba, sampai ada Sayyidina Ali, dari Sayyidina Abu Bakar, dari Sayyidina Umar, dari Sayyidina Utsman, sampai ada Sayyidina Ali. Neka wariskan ke baba lo ngebai tibi sehingga berdasarah. Neka gunanya kita bertorekot. Jadi dia para alumni terutama sesampian tero kaduna dzikir bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya toreh ngereng torekot abe torekot. Nah nang produk dari menika lebih ada torekot mungkin tero abe atau mungkin bisa dan kula bisa ki ke alekne ke bisa abe torekot sehingga dzikir kadin tok bedah sanatnya bedah jalurnya. Tapi saking bocah dikir neka, nah neka ongku beda taleh di atas dan neka cek jeper jajah dek seyal hayal. Soalnya kadang mungkin neka banyak orang nyebarakin dikir hayal bisa cong ucap bereng mate bisa abaku lelamba toman tuka olana pada salah satu alumni neka ngamal lagi dikir pah ngucap bisa cong ucap bereng mate engkau kula de Mekah temui Kanjeng Nabi langsung ya bagulah buakin napa bisa ke dia lah ada Imam Syafi'i bade polana lo bisa kita komunikasi Kanjeng Nabi langsung napa bade ke dia ayo apa leceki ngenoro feke atanya langsung dengan Kanjeng Nabi dan apa hukum bunga bang neka tapi polana lo bisa ban polana ke berzakhiyah dalam aturan ilmu pengetahuan lo oleh hati neka mong sampean ki punya pengalaman tapangki Kanjeng Nabi yakdotan umpamana cetak cerita ki koreng neka khusus sampean dan neka umpama sampean amempe tapangki Kanjeng Nabi kecuali ke guru lo pernah cetak ceritakin untuk nyawan pertimbangan maksudnya tapi munda orang kok malah mempe temu Kanjeng Nabi aja ini kerahasiaan sampean asiru amanat tuh dan neka cetak cerita lagi ke orang tung kadang bodoh mungkin neka lakar banyak juga terus muljakin orang batungeng kula dan ekor dan ini bahaya ujub muncul lagi perasaan sombong makin lo ongkuan sampean melanggar berarti pada Nabi ala doa awirid malam sandakung mahajaran kok malam awirid saibu neka berarti sampean melanggar neka. Nih orang tasawuf kan kata neka. Mungkin orang tasawuf neka banyak adikir terlalu kita era adikir. Wirid nang banyak orang moremuan umpamana pada acara moremo dan neka. Mau orang selalu tasawuf makai datang maman sambil pi kopi dah wirid kisah. Teh. Ban lo pah ngadal. Lo baju bahan surban cungmol jan neka gelero. Bahkan kule pesen wi guru tanya kita alih neka. Cau bu songot cau bu jenggu cau. Nah, padahal jenggu dia kesonat. Yang pakai. Dan neka mursyid torekot kodiriyah. Kabri tengku. Ada sa jenggon ada sa songotan. Loh, tapi nang foton Abdul Qadir jadi karena jengguan. Ngesongotan. Kita punya kiai Ari bene sari aco Ari bene sari acong. Arya tasawuf. Torekot makrifat. Dan neka boleh pesan di salah satu guru nang atas maksudnya tapi takwil kula neka malah lo sombong pola banyak orang semakin sombong di janggu apalagi pah wajana kati orang Arab nggak di Habib umpamana di orang Arab yo bu janggu pah kacak
Wah, wibawa reka diigi ay. Nih kemong da orang ahli tasawuf penyakit. Nih kelep ngurangin da etreman amal. Anapa? Ujub. Ang rasa abe tengki. Ang rasa abe bagus. Dan neka saking tengatina mong pengikut lo apa? Kengsit murmangkan olati. Mursyid Tarekat Qadiriyah. Sebenarnya Indonesia terutama. Ke Mustain Romli, Kima Jangguan. Soal jangguan. Kerori. Kedinding. Polos. Sobong. Termasuk kurikulum Pasuruan. Polos sobong. Keromli Tamim. Walati putun Keromli. Sobong. Neko lama Tarekat. Dan neka. Sudah aja. Minggu lalu iya. Ternyata memang ulama Tarekat ini kan lo ajangguan. Tapi lo ngelarang santren ajangguan. Ini mau menjati ajangguan. Tapi tajab aja. Tidak masalah. Mungkin sampai mau sagu janggu namun neng pelasa-pelasa. Wahabi kisah. Cingkrang janggu. Akhirnya abu yang rasa paling bener, paling sunnah, paling bagus. Orang lain salah, orang lain bid'ah kabeh. Masa keng margane janggu orang pak bisa anti sunnah? Coba. Kesombongan yang muncul dari jenggot. Bener dia bener kita sawup. Dek napa caranya gue lebih sampean aja ke ateh. Malah hati gue lebih sampean nikah. Cek sampai kemudian muncul rasa ujub, takabur dan lain sebagainya. Nikah baru sampean insya Allah termasuk orang sebi pangeran kita ya rakyat kebagusan. Nah nikah sekali tak bisa saya bisa sampai akhir. Moga-moga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.